Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bulukumba. Kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik. Bersama saya Muhammad Ilyas dari SMP Negeri 6 Bulukumba. Saya Andi Ertikawati dari SDN 294 Padanglor. Saya Sulfira dari SD 15 Tonggolo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Hari ini Bapak akan melakukan proses coaching terhadap coach. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai pada saat terjadinya proses coachingnya nanti. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaian di mana nanti yang akan saya nilai yaitu alur cerita. Bapak harus memberikan pertanyaan berbobot kepada coachnya dan bagaimana Bapak dan bagaimana respon dari coach terhadap pertanyaan yang Bapak ajukan. Kemudian Bapak harus ingat bahwa dalam proses coaching itu mempunyai prinsip di mana nanti juga akan yang akan saya nilai yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan pertanyaan yang kompetensi coachingnya yang bagaimana yang akan Bapak kembangkan pada saat proses coachingnya. Baik Ibu, kompetensi coaching yang saya akan kembangkan yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua Pak, dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Bapak observasi? Bagian spesifik yang saya ingin observasi yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan selanjutnya, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coachingnya yang akan Bapak lakukan itu seperti apa ya? Saya akan berusaha mengcoaching untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya Ibu, sehingga dia mampu menyelesaikan permasalahannya tersebut. Ya, cukup sekian dulu pertanyaan dari saya ya Pak. Ini adalah pertanyaan pra observasi nanti. Setelah itu saya akan melanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya. Oke baik Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana dengan proses pembelajarannya di kelas Ibu? Alhamdulillah Pak, proses pembelajaran di kelas 6 berjalan dengan lancar. Baguslah kalau begitu Ibu. Lantas apa tujuan Ibu datang untuk bertemu dengan saya? Tentunya Ibu punya tujuan ya. Ya Pak, saya ingin membicarakan tentang siswa kita yang bernama Isran. Di kelas 6 Isran ini sedikit bermasalah Pak. Oh bermasalah yang bagaimana itu Ibu? Iya Bu, jadi seperti ini siswa kita Isran ini banyak sekali alpa ke sekolah sehingga pembelajarannya pun terlambat dibanding teman-temannya yang lain. Dan ini bukan hanya dikeluhkan oleh saya sebagai wali kelasnya, tapi juga guru mata pelajaran lain Pak. Oh sejak kapan Isra seperti itu Ibu? Sebenarnya sejak semester lalu Pak, hanya saya baru sempat untuk membicarakan hal ini kepada Bapak. Oh seperti itu. Baiklah, dalam situasi yang Ibu hadapi sekarang ini, peluang Ibu mengatasi masalah ini bagaimana? Terkait peluang yang saya miliki untuk mengatasi masalah ini, saya rasa saya punya peluang yang besar Pak, karena saya wali kelasnya dan saya yang senantiasa menghadapi Isran di kelas. Betul sekali, Ibu selaku wali kelas tentunya punya peluang lebih untuk membantu Isran mengatasi masalah yang dia miliki. Lantas, apakah Ibu sudah mengetahui penyebab
Irsan sering alpa ke sekolah? Iya Pak, saya sudah mengetahui pokok permasalahan sehingga Isran sering alpa ke sekolah. Apa itu masalahnya Ibu? Jadi di rumah Isran tinggal bersama neneknya Pak, dan setiap malam dia itu pergi menemani neneknya ke kebun untuk menjaga tanamannya dari hama babi Pak. Oh seperti itu. Iya Pak, karena kondisi tersebut Isran sering alpa ke sekolah atau paling tidak dia terlambat datang ke sekolah Pak. Nah, Ibu sudah mengetahui pokok permasalahan yang dihadapi Isran. Sekarang di posisi dari skala 1 sampai 10, bagaimana peluang Ibu dalam pencapaian tujuan Ibu membantu Irsan menghadapi masalahnya? Saya rasa saya berada di posisi 7 Pak, karena saya sudah tahu apa pokok permasalahan yang dihadapi oleh Isran, dan juga saya sudah kenal dengan wali Isran di rumah. Lantas apa rencana atau strategi Ibu untuk mencapai tujuan Ibu ini? Pertama saya akan berbicara langsung kepada Isran terkait pentingnya kehadiran di sekolah, pentingnya membantu orang tua di rumah. Namun penting pula untuk tetap memperhatikan pendidikan yang sedang ditempuh. Selanjutnya saya juga akan meminta Isran untuk menyampaikan apa yang sudah saya arahkan kepadanya untuk diberitahu kepada walinya di rumah. Namun jika hal tersebut belum berhasil, saya sendiri selaku wali kelasnya yang akan bertemu dengan walinya dan memberikan pengertian agar Isran membantu di kebun ketika sore hari saja, karena jika harus bermalam di kebun dan begadang sepanjang malam, tentu saja ketika di pagi hari Isran akan bangun dalam kondisi yang kurang fit sehingga dia tidak bisa ke sekolah Pak. Saya sangat mendukung rencana Ibu. Namun adakah rencana prioritas atau pihak lain yang bisa membantu Ibu menjalankan rencana yang Ibu maksud? Terkait rencana prioritas yang seperti saya katakan tadi Pak, saya akan bertemu langsung dengan walinya, dan tentunya saya akan meminta bantuan pula kepada rekan sejawat di sekolah ini untuk bersama saya memberikan pemahaman kepada wali Isran Pak. Nah, betul sekali Ibu. Lalu kapan kira-kira waktu yang Ibu rencanakan untuk melakukan rencana yang Ibu sudah rencanakan itu? Saya kira secepatnya Pak, karena jika tidak secepatnya pembelajaran Isran itu akan tertinggal. Mungkin minggu ini, insya Allah saya akan melakukannya. Ya, memang seharusnya jika kita melihat dari masalah yang dihadapi oleh siswa, kita sebagai guru harus cekatan untuk mengidentifikasi apa permasalahan yang mereka miliki dan tentunya ikut membantu mengatasi masalah mereka. Lantas kira-kira menurut Ibu apakah ada gangguan yang kira-kira dapat menghadapi rencana Ibu ini untuk mencapai tujuan yang Ibu maksud? Terkait gangguan itu saya kira perkara waktu luang yang saya miliki Pak, untuk berkunjung ke rumah Isran. Jika setelah saya memberikan pemahaman kepada Isran dan tidak berhasil, jadi mungkin perkara waktu luang saja Pak. Oh baik Ibu, semoga Ibu diberikan waktu luang untuk segera mengatasi mengeksekusi rencana Ibu. Lalu menurut Ibu apa ukuran keberhasilan rencana aksi yang Ibu akan lakukan ini? Untuk ukuran keberhasilan, saya yakin bahwa siswa Isran ini sudah tidak alpa atau bolos sekolah lagi dengan alasan yang serupa. Baiklah kalau begitu, semoga tujuan baik yang kita lakukan untuk membantu siswa berjalan dengan baik. Nah, apakah pertemuan kita ini sudah mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Iya Pak, saya rasa dengan berbincang dengan Bapak, saya memiliki pencerahan terkait apa yang harus saya lakukan dan juga memiliki semangat untuk membantu siswa menghadapi masalahnya. Kalau begitu Pak, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya mohon pamit Pak. Oh iya Bu, silahkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah Bapak tadi telah melakukan proses coaching. Sekarang ini adalah sesi pasca observasi
yang akan mengajukan pertanyaan. Pertama, apakah Bapak sudah melakukan terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Oh iya Bu, pada saat saya melakukan proses coaching, saya sudah melakukan proses sesuai dengan alur TIRTA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian pada saat proses coaching tadi, saya sudah mengobservasi dan melihat Bapak melakukan sesuai dengan alur TIRTA. Kemudian konsep coachingnya juga ada pada saat proses tadi. Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coachingnya bisa memberikan respon yang baik. Kemudian Pak, pertanyaan sebelum kita tutup sesi kali ini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi berdasarkan proses coaching yang tadi Bapak lakukan? Di sini Bu, saya ingin lebih memahami lagi dan terus belajar untuk mengembangkan proses coaching sehingga kedepannya saya lebih baik dari hari ini. Alhamdulillah Pak, semoga proses hari ini terus berlanjut dalam proses coaching kedepannya Bapak mampu melakukannya dengan alur TIRTA yang lebih sempurna dibandingkan hari-hari ini. Terima kasih Pak atas waktunya hari ini. Sama-sama Ibu.